Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Ayo channelnya di subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di perjumpaan ini saya Saddam Hussein, akan mengkisahkan tentang perjalanan panjang dan rumit seorang pendeta wanita asal Manado, Ayu, yang cantik manis, dan karismatik, menjalin asmara cintanya bersama seorang pastor tampan mengguncang dunia kekristenan. Tapi siapa sangka, hubungan gelapnya justru menjadi jembatan menuju cahaya kebenaran Islam. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya bersama-sama berikut ini. Namanya Pendeta Clara Maria Mandi, seorang wanita berdarah Minahasa asli. Usianya 38 tahun saat segalanya terungkap. Namun kisahnya dimulai jauh sebelum itu. Sejak muda, Clara dikenal sebagai ikon gereja di Sulawesi Utara. Cerdas, lembut, dengan wajah rupawan yang selalu menyimpan senyum teduh. Ia menjadi teladan banyak perempuan muda, terutama karena khotbahnya yang menyentuh dan aura rohaninya yang memukau. Namun, di balik senyuman dan jubah pendetanya, Clara menyimpan rahasia besar yang bahkan tidak diketahui oleh keluarganya sendiri. Saat masih berusia 27 tahun dan baru menyelesaikan studi teologi di Filipina, Clara bertugas di sebuah gereja Katolik Protestan di Manado. Di sanalah ia bertemu Pastor Rafael Domingus, seorang pastor muda berdarah campuran Flores dan Spanyol yang ditugaskan di paroki yang sama. Rafael adalah pria yang tampan, berbadan tegap, dan memiliki suara tenang yang menyejukkan. Banyak perempuan diam-diam menaruh hati padanya. Namun Rafael selalu tampil teguh dalam sumpah selibatnya sebagai pastor. Namun, getaran hati tak bisa dibohongi. Pertemuan demi pertemuan mereka dalam rapat gereja, retret rohani, dan pelayanan sosial perlahan menumbuhkan benih perasaan yang tak disangka. Awalnya hanya diskusi teologis, lalu menjadi perdebatan manis tentang doktrin cinta dan kasih. Dari tatapan mata yang saling menyeratkan rasa, menjadi percakapan larut malam tentang luka batin dan keinginan dipahami sebagai manusia. Clara merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami, rasa dicintai tanpa harus menjadi simbol kesempurnaan. Rafael pun jatuh dalam pergulatan batin, antara tugas gereja dan hasrat manusiawinya. Sampai pada suatu malam retret pelayanan di Tomohon, hujan turun lebat. Keduanya terjebak dalam ruang diskusi kecil tanpa listrik. Dalam gelap yang syahdu, dengan pelita lilin dan alunan doa yang samar dari kejauhan, bibir Rafael menyentuh tangan Clara dengan gemetar. Dan dalam hitungan detik, jubah rohani mereka tercabik oleh gelombang cinta yang tak terbendung. Aku mencintaimu, Clara. Bukan sebagai pastor, tapi sebagai Rafael, manusia biasa. Clara menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena ia merasakan untuk pertama kalinya ada pria yang melihatnya bukan sebagai simbol agama, tapi sebagai wanita seutuhnya. Sejak malam itu, hubungan mereka berlanjut dalam diam, dalam sembunyi-sembunyi. Setiap momen pelayanan dijadikan ruang temu. Setiap konferensi gereja jadi alasan untuk bermalam di kota yang sama. Mereka hidup dalam bayang-bayang kasih yang tak boleh diketahui siapapun. Tahun-tahun berlalu. Mereka tak pernah menikah secara hukum, tapi menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri secara diam-diam selama lebih dari 10 tahun. Mereka tinggal di rumah tersembunyi di luar kota, sementara keduanya tetap aktif dalam pelayanan masing-masing, seolah tak ada yang terjadi. Namun dosa yang disembunyikan akan tetap berbau. Sampai pada satu titik, segalanya terbongkar. Salah satu mantan asisten rumah tangga Rafael, yang pernah melihat keduanya bermesraan di luar tugas gereja, akhirnya menyebarkan foto-foto mereka ke forum rohani. Skandal pun pecah. Forum Gereja Nasional langsung memanggil keduanya. Nama Clara dan Rafael jadi perbincangan hangat di media Kristen, bahkan diangkat dalam acara diskusi rohani tingkat nasional. Gereja merasa dikhianati. Banyak jemaat murka. Namun tidak sedikit pula yang menangis pilu, karena merasa kehilangan sosok rohani teladan. Kami hanya manusia, ujar Clara dalam konferensi pers yang emosional. Tapi manusia pun berhak menemukan kebenaran, meski harus melalui jalan luka. Sahabat sekalian, disinilah awal mula perjalanannya mencari kebenaran sejati. Skandal yang dianggap aib, ternyata menjadi titik balik hidupnya. Clara dan Rafael mulai mempertanyakan seluruh prinsip hidup yang selama ini mereka yakini. Apakah Tuhan menghendaki kasih yang ditekan? Apakah kebenaran bisa bertentangan dengan fitrah manusia? Apakah jalan menuju surga harus penuh pura-pura?
Dan dalam keheningan malam-malam penuh tangis, Clara mulai membuka halaman demi halaman kitab suci, hingga akhirnya ia menemukan cahaya dari arah yang tak pernah ia sangka. Apa yang membuat Clara dan Rafael akhirnya meninggalkan semua kemewahan gereja dan memilih Islam? Bagaimana respons keluarga, komunitas, dan dunia rohani Kristen saat mereka memutuskan berhijrah? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Perjalanan yang menyentuh hati antara Pendeta Clara Maria Mandi dan Pastor Rafael Domingus, dua sosok pemuka agama yang tergelincir dalam cinta terlarang, namun justru menemukan jalan menuju cahaya yang selama ini tersembunyi dari pandangan mereka. Setelah skandal cinta mereka tersebar luas, kehidupan Clara dan Rafael berubah drastis. Mereka dicopot dari jabatan, dikeluarkan dari komunitas pelayanan, bahkan dijauhi oleh banyak teman seperjuangan yang dulu memuji mereka sebagai teladan iman. Seolah-olah seluruh dunia gereja ingin menghapus jejak keberadaan mereka. Rumah yang mereka sewa di tepi kota pun dilempari batu, dicoret-coret dengan kata-kata hina. Keluarga Clara di Manado pun murka, menganggap anak perempuan mereka telah mencemarkan nama besar keluarga. Namun justru di tengah kehancuran itulah hati Clara mulai terbuka. Di sebuah sore yang sunyi, saat duduk di teras rumah sembunyi mereka di Tomohon, Clara menatap langit yang mendung dan berkata lirih, "Jika kasih yang tulus ini disebut dosa, lalu kebenaran seperti apa yang sedang kita perjuangkan selama ini?" Rafael yang tengah membaca sebuah buku filsafat menoleh, lalu berkata, "Aku mulai merasa, ada yang tak beres dari semua ini. Clara, apakah Tuhan yang Maha Pengasih membenci cinta yang tidak dibalut topeng kemunafikan?" Percakapan-percakapan semacam itu menjadi rutinitas mereka setiap malam. Dan suatu hari, tanpa disengaja, Rafael memutar sebuah video diskusi antaragama dari YouTube. Di sana, seorang mualaf yang dulunya pendeta berdarah Belanda, bernama Harun van der Veen, bercerita tentang bagaimana dia masuk Islam setelah mempelajari Al-Quran dan membandingkannya dengan Injil. Clara awalnya hanya mendengarkan dengan senyum sinis. Namun, ketika sang mualaf mengutip ayat dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat, untuk menyerukan, sembahlah Allah saja, dan jauhilah taghut." Quran Surat An-Nahl ayat 36. Hati Clara bergetar. Ia menatap Rafael. Mata mereka bertemu, dan dalam diam, muncul sebuah ketertarikan yang dalam terhadap pesan-pesan tauhid. Sejak hari itu, Clara mulai membaca terjemahan Al-Quran. Ia kagum dengan keteraturan isinya, kejelasan tentang siapa Tuhan, dan ajakan yang terus-menerus untuk menggunakan akal. Injil yang kita pelajari berubah-ubah. Tapi Al-Quran ini terasa utuh dan lurus, ucapnya kepada Rafael. Dan hal yang membuatnya semakin tertegun adalah ketika membaca ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Tuhan kami ialah Allah," kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Ia menangis. Bukan karena merasa berdosa, tapi karena merasa selama ini ia beragama dengan takut, bukan dengan cinta. Puncaknya terjadi pada malam Ramadan pertama yang mereka alami sebagai penonton luar. Clara tak sengaja mendengar suara adzan dari masjid kecil dekat rumah kontrakan mereka yang tersembunyi. Suara itu menembus jendela, menusuk relung hati terdalamnya. Ia berdiri di balik tirai dan menutup matanya. Tubuhnya bergetar, dan dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Ya Tuhan, jika Engkau memang satu, tuntun aku menuju MU, meski harus kutinggalkan segalanya." Dan malam itu, Clara memimpikan sesuatu yang tak biasa. Ia berada di padang luas yang penuh cahaya putih, dan seseorang berpakaian putih memanggil namanya dalam bahasa Arab. "Ya, Talilnr. Wahai hambaku, datanglah menuju cahayaku." Ia terbangun dengan napas memburu dan air mata membasahi pipi. Esok harinya, Clara mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia mencari kontak seorang ustazah perempuan yang sering mengisi kajian di YouTube, lalu menghubunginya diam-diam. Ustazah tersebut menyambutnya dengan lembut dan mengajak bertemu secara rahasia. 2 minggu kemudian, di sebuah masjid kecil di Jakarta Selatan yang sepi, diiringi gema takbir menjelang waktu maghrib, Clara mengucapkan syahadat dengan gemetar, namun penuh keyakinan. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Rafael yang menemaninya sejak awal pun ikut bergetar. Dan setelah malam itu, beberapa hari kemudian,
ia pun mengikuti jejak Clara memeluk Islam, dengan air mata dan keikhlasan yang luar biasa. Sahabat inspiratifku, lihatlah bagaimana dosa yang tersembunyi bisa menjadi gerbang menuju hidayah, jika hati mau terbuka dan terus mencari kebenaran. Dalam cinta yang terlarang, ternyata Allah memperlihatkan jalan pulang. Namun ujian belum usai. Keputusan mereka ini menjadi guncangan kedua di dunia Kristen Indonesia. Banyak yang menyebut mereka pengkhianat iman, penyusup dari Islam, bahkan ada yang menuduh Clara telah dirasuki jin. Tapi Clara dan Rafael tidak goyah. Mereka memutuskan pindah ke daerah yang lebih tenang, memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri Muslim, dan kini aktif membimbing para pencari Tuhan melalui jalur dakwah mualaf. Apa yang akan terjadi ketika Clara dan Rafael kembali ke Manado? Akankah keluarganya menerima mereka, atau justru menolak? Dan bagaimana kehidupan dakwah mereka di tengah ancaman dan stigma dari masa lalu? Ayo di-share, like, komen, dan subscribe channelnya, agar semakin banyak yang terinspirasi, dan semakin luas jalan hidayah bagi mereka yang sedang mencari kebenaran sejati. Semoga menjadi nilai jariah kebaikan. Melalui badai cinta terlarang, kejatuhan nama baik, dan kehilangan segalanya, Pendeta Clara Maria Mandi dan Pastor Rafael Domingus justru menemukan kebenaran Islam. Tapi, perjalanan mereka belumlah berakhir. Di balik syahadat yang mereka ucapkan, ada perjuangan panjang dalam menegakkan keimanan dan merajut kembali hidup yang tercerai-berai. Setelah resmi menjadi mualaf, Clara, yang kini berganti nama menjadi Hadijah Maria, dan Rafael yang kini menjadi Muhammad Rafa, memulai hidup dari nol. Mereka meninggalkan kota yang penuh kenangan, luka, dan cibiran itu, lalu hijrah ke sebuah kota kecil di Jawa Barat. Di sana, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di lingkungan pesantren yang hangat dan bersahabat. Hari-hari awal terasa berat. Clara yang dulu terbiasa berdiri di altar dengan jubah mewah dan mikrofon elegan, kini duduk bersila di majelis taklim wanita dengan gamis sederhana, mendengarkan penjelasan ustazah muda tentang makna wudhu dan solat. Ia belajar mengucapkan huruf hijaiyah satu persatu, membaca Al-Quran dari Iqra, dan mulai memahami makna tauhid yang selama ini hanya ia dengar dari luar pagar Islam. Rafael, yang dulu dikenal dengan homili panjang dan pidato-pidato bernada sakral, kini mengangkat air wudhu di masjid dan membersihkan karpet dengan para santri. Namun, disitulah mereka justru menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Aku tidak lagi hidup untuk pujian manusia, ujar Hadijah suatu sore, tapi untuk ridha Allah yang maha tahu segala isi hati. Meski telah hijrah secara fisik dan batin, luka masa lalu tetap menghantui. Suatu hari, sebuah video lama tentang skandal mereka kembali viral di media sosial. Banyak akun Kristen garis keras menyebut Hadijah dan Muhammad Rafa sebagai penyesat umat, pengkhianat salib, dan pendosa besar yang tertipu oleh agama Arab. Bahkan, ada ancaman pembunuhan masuk ke inbox email mereka. Namun mereka tak gentar. Sebaliknya, Hadijah dan Rafa mulai membuka majelis kecil mualaf di rumah mereka. Di sanalah mereka menyambut orang-orang yang ingin mengenal Islam lebih dekat. Mantan pendeta, mantan biarawati, mahasiswa teologi, bahkan kaum agnostik yang gelisah. Mereka berdakwah bukan dengan dalil-dalil tajam, tapi dengan kisah dan cinta. Kami tidak datang membawa perdebatan. Kami datang membawa kejujuran, ujar Muhammad Rafa dalam salah satu kajian tertutup. Hadijah bahkan menulis buku berjudul, Ketika Salib Membawaku ke Sujud, berisi kisah perjalanannya dari mimbar Kristen menuju sajadah Islam. Buku itu sempat dilarang di beberapa toko buku mainstream, namun justru menyebar luas secara digital dan menginspirasi banyak orang, bahkan sampai ke luar negeri. Namun, suatu hari, ujian terberat kembali datang. Hadijah mendapat kabar bahwa ayahnya di Manado, PDT Yosua Mandi, jatuh sakit keras akibat stroke. Sang ayah yang dulu menampar dan mengusirnya setelah mengetahui ia pindah agama, kini hanya bisa terbaring lemah. Ibu dan kakaknya yang masih aktif di gereja, meminta Hadijah pulang, bukan untuk berdamai, tapi untuk meminta maaf dan kembali ke jalan semula. Hadijah menangis dalam sujud malamnya. Ia mencintai ayahnya, tapi ia tak sanggup mengkhianati syahadatnya. Setelah bermusyawarah dengan suaminya dan istikharah selama 3 malam berturut-turut, Hadijah pun memutuskan untuk kembali ke Manado, bukan untuk minta maaf atas keislamannya, tapi untuk menunjukkan bahwa Islam telah menjadikannya anak yang lebih mencintai orang tuanya. Saat mendarat di Bandara Sam Ratulangi, suasana mencekam. Hadijah disambut dingin oleh keluarganya.
Ibu dan saudara-saudaranya menolak menyentuh tangannya. Namun saat ia masuk ke kamar sang ayah, Khadijah mendekat pelan, menggenggam tangan ayahnya yang lemah, lalu membisikkan kalimat yang membuat seisi ruangan terdiam. Aku tetap anakmu, dan aku tetap mencintaimu, Pak. Tapi kini aku mencintaimu bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai saudari seiman yang ingin menyelamatkanmu di akhirat. Ayahnya menitikkan air mata. Tak bisa berkata apa-apa. Tapi genggamannya terasa erat. Beberapa minggu kemudian, saat kembali ke Jawa Barat, Khadijah mendapat kabar ayahnya telah meninggal dunia. Tapi ada sesuatu yang mengejutkan. Sang ayah sebelum meninggal, meminta dibisiki kalimat syahadat oleh seorang tetangga muslim yang biasa mengurus keperluan rumah mereka. Ia mengucapkannya dengan bibir gemetar dan air mata berlinang. Khadijah sujud syukur. Ia menangis sekeras-kerasnya. Hidayah itu milik Allah, dan Allah menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang tak bisa dijelaskan logika. Perjalanan hidup spiritual Khadijah Maria dan Muhammad Rafa adalah bukti bahwa hidayah bisa datang melalui jalan yang paling kita benci. Cinta yang awalnya terlarang, jika dituntun dengan kejujuran dan pencarian kebenaran, bisa menjadi jembatan menuju Islam. Mereka bukan tokoh sempurna, tapi dari cacat dan dosa mereka, lahir cahaya yang menuntun banyak orang kepada la ilaha illallah. Bagaimana kehidupan dakwah mereka di masa depan? Apakah akan ada tantangan dari gereja internasional? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita akan menyaksikan bagaimana perjalanan dua insan, dulu pendeta dan pastor ternama, yang kini telah menjadi pasangan suami istri muslim, berjuang menegakkan dakwah dari balik reruntuhan masa lalu mereka. Dari gereja mereka jatuh, dan kini mereka bangkit dari mihrab yang suci. Beberapa bulan setelah wafatnya ayah Khadijah, dulu pendeta Clara, kehidupan mereka di Jawa Barat berjalan semakin produktif. Buku Khadijah mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Tagalog. Beberapa komunitas Muslim Filipina bahkan mengundangnya untuk menjadi pembicara dalam forum mualaf internasional. Muhammad Rafa, dulu Pastor Rafael, mulai aktif membimbing para pencari Tuhan, mereka yang datang dari berbagai latar belakang agama, terutama para mantan tokoh gereja dan pemuda Kristen yang ragu dengan doktrin Trinitas. Suatu hari, saat selesai mengisi kajian kecil di rumah kontrakan mereka, datanglah seorang tamu tak diundang, mantan rekan pelayanan Rafael di Flores, Pastor Lukas. Dengan wajah kaku dan suara tegang, Pastor Lukas menatap Rafael dan berkata, "Kau menyesatkan umat. Tapi jujur, aku mulai merasa sesat dalam dogma sendiri. Aku datang bukan untuk menghujat. Aku datang untuk mendengar." Malam itu mereka berbicara hingga larut. Tentang Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad. Tentang Injil yang ditulis manusia, dan Al-Quran yang turun dari langit. Tentang cinta sejati yang tak bisa dipenjarakan oleh batas lembaga dan pakaian keagamaan. Dan di fajar hari ketiga, Pastor Lukas pun mengucap syahadat. Khadijah dan Rafa kini menyadari sesuatu. Bahwa perjalanan hidup mereka yang dulu dianggap aib besar oleh dunia Kristen kini justru menjadi senjata paling ampuh dalam dakwah. Bukan dakwah penuh amarah, tapi dakwah yang tumbuh dari pengalaman nyata dan luka yang telah sembuh. Akhirnya, dengan dukungan dari beberapa tokoh Islam dan para mualaf dari berbagai negara, mereka mendirikan sebuah rumah dakwah bernama Mihrab Cinta, pusat bimbingan dan pembinaan mantan tokoh gereja dan pencari kebenaran. Tempat itu bukan hanya sekadar pusat kajian. Di sana ada ruang penginapan untuk mualaf yang baru diusir keluarganya. Terapi trauma untuk mualaf perempuan yang mengalami tekanan batin. Ruang diskusi teologis antara Islam dan Kristen dengan pendekatan ilmiah. Namun, keberhasilan mereka tidak berjalan mulus. Suatu ketika, kedutaan besar dari salah satu negara barat yang kuat memanggil Khadijah dan Muhammad Rafa, dan memperingatkan, "Jika kalian terus menyebarkan cerita ini, banyak gereja akan kehilangan jemaat. Kami minta kalian berhenti, atau kalian akan menghadapi tekanan internasional." Ancaman itu membuat komunitas mereka sempat gentar. Tapi Khadijah, yang kini telah benar-benar menjadi wanita muslimah tangguh, hanya menjawab dengan tenang, "Kami tidak memaksa siapapun. Kami hanya membuka jendela. Jika cahaya masuk, bukan salah kami." Kata-katanya itu kemudian viral di media sosial. Banyak yang terinspirasi. Ribuan pesan masuk ke email mereka setiap bulan, dari Kanada, Nigeria, Brazil, hingga Papua. Semuanya ingin belajar Islam, tak lagi dari teori, tapi dari kisah nyata dua orang yang dulu jatuh karena cinta,
namun bangkit karena iman. Suatu hari, Khadijah diundang mengisi forum wanita Muslim internasional di Istanbul. Di tengah forum, ia berdiri mengenakan gamis putih dan kerudung elegan. Ia membuka ceramahnya dengan satu kalimat. Aku adalah pendeta yang jatuh karena cinta, tapi bangkit karena Allah. Forum pun hening. Air mata mengalir dari wajah para peserta. Di barisan depan, seorang biarawati Jerman membuka jilbab kecil yang ia sembunyikan, dan berdiri. Jika itulah Islam, aku ingin mengenalnya lebih dalam. Dari sebuah cinta gelap yang dikecam dunia, Allah menumbuhkan kebun cahaya yang kini menerangi banyak hati. Khadijah dan Muhammad Rafa telah membuktikan bahwa Allah tidak melihat masa lalu kita, tapi arah langkah kita setelah menemukan kebenaran. Apakah rumah dakwah mereka akan berkembang menjadi pusat internasional? Akankah mereka membimbing tokoh-tokoh dunia lain yang diam-diam mulai meragukan Trinitas? Dan apa peran anak-anak yang lahir dari cinta dan iman mereka dalam melanjutkan perjuangan ini? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.